Hai guys, apa kabar? Welcome to my mini podcast nih. Sebelumnya, kenalin, aku Nanda. Di sini aku mau bahas tentang kepemimpinan wanita. Ada banyak omongan orang, contohnya apabila seseorang perempuan itu menjadi kepala divisi, pasti banyak omongan orang yang berkata, "Hah, kamu kepala divisinya? Ah, masa sih? Kamu kan perempuan. Tempat kerja kamu kan banyak laki-lakinya." Kata-kata sederhana yang seringkali terucap di mulut orang-orang yang secara tidak langsung meremehkan kaum perempuan itu sendiri sebagai pemimpin. Gimana perempuan Indonesia bisa maju kalau dikit-dikit diremehin? Anyway, sebenarnya apa sih pemimpin itu? Apa sih kepemimpinan itu? Dan gimana sih jadi pemimpin wanita yang baik? Simak baik-baik ya. Ada salah satu ilmuwan yang berpendapat, ilmuwan bernama Suradinata, bahwa pemimpin adalah orang yang memimpin, baik 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Kepemimpinan itu tuh tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan atau pengikut, agar mau mencapai tujuan yang diinginkan sang pemimpin tersebut. Lalu, yang terbersit di benak kalian apabila mendengar kata pemimpin wanita? Mungkin sebagian orang merasa bahwa itu keren, patut diapresiasi. Namun, tidak sedikit orang yang meremehkan pemimpin wanita tersebut. Wanita selalu dianggap orang paling lemah dalam hal apapun. Dianggap kaum paling lemah. Lalu, apa gunanya Kartini memperjuangkan hak perempuan, menciptakan emansipasi seorang wanita? Kini, perempuan tidak hanya menjadi bawahan atau bahkan hanya menonton suatu pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh kaum laki-laki. Kesetaraan gender menjadikan perempuan lebih dihargai di mata dunia. Kebebasan berpendapat dan berpikir pun turut dijunjung tinggi di era ini. Lantas, apabila hal itu terjadi, mengapa masih banyak perempuan yang enggan menjadi sosok pemimpin di dunia? Masih sedikit perempuan yang menjadi sosok pemimpin. Lalu apa sih yang terbersit di benak kalian apabila mendengar kata pemimpin wanita? Mungkin sebagian orang merasa bahwa itu keren, patut diapresiasi juga. Namun tidak sedikit orang yang meremehkan pemimpin wanita itu sendiri. Wanita selalu dianggap orang paling lemah, kaum paling lemah dalam hal apapun. Lalu, apa gunanya Kartini memperjuangkan hak wanita? Menciptakan emansipasi seorang wanita. Kini, perempuan tidak hanya menjadi bawahan atau bahkan hanya menonton suatu pekerjaan yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Kesetaraan gender menjadikan perempuan lebih dihargai di mata dunia. Kebebasan berpendapat dan berpikir pun turut dijunjung tinggi di era ini. Lantas, mengapa masih sedikit sosok perempuan yang menjadi pemimpin? Beda dengan zaman dahulu. Rasanya tuh sekarang perempuan sama laki-laki sama aja, gak ada kesenjangan di dalamnya. Namun, apabila dilihat lagi dari kacamata publik, ditelisik lebih jauh, dilihat dari yang memimpin dunia serta orang-orang yang memimpin perusahaan, kesenjangan tuh masih ada. Kita setara tapi belum merata. Perempuan-perempuan, khususnya di Indonesia, masih memiliki berbagai masalah yang menjadikan mereka tuh belum punya kesempatan buat memimpin yang sama kayak laki-laki. Nyatanya, perempuan masih disuruh memilih antara karir atau menjadi ibu rumah tangga. Padahal keduanya sama-sama baik. Padahal keduanya sama-sama bisa berjalan beriringan. Lantas mengapa wanita harus disuruh memilih antara keduanya? Lalu, bagaimana kita bisa menjadi seorang pemimpin yang baik? Yang pertama ada turunkan ego. Beberapa teori psikologi mengatakan bahwa wanita tuh lebih banyak menggunakan perasaan daripada logikanya.
Walaupun sebenarnya nggak semua perempuan seperti itu sih. Tetapi beberapa pemimpin akan menggunakan intuisi dan logika dalam berpikir saat memimpin. Di samping turunkan ego, pengendalian ego juga sangat penting bagi wanita ketika berperan sebagai pemimpin yang as problem solver. Tanpa kemampuan pengendalian diri dan ego, seorang pemimpin wanita akan mudah baper atau terbawa perasaan ketika menyelesaikan sebuah permasalahan yang sedang dihadapi, mengedepankan kepentingan orang lain. Saat kita sebagai pemimpin wanita jadi pemimpin, kita harus belajar mengedepankan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita sendiri. Dalam kondisi seperti ini, kita para wanita harus mampu menimbang dengan bijak. Dan tak jarangnya kita juga harus siap berkorban dan mengutamakan kepentingan orang lain demi tercapainya tujuan bersama. Yang ketiga, dewasa dan tidak terpengaruh omongan orang lain. Sebenarnya, kapan sih seorang wanita itu dikatakan dewasa? Ukuran dewasa dalam kacamata kepemimpinan wanita adalah ketika kita mampu melihat segala sesuatu secara menyeluruh dari semua sudut pandang, tidak hanya dari satu sudut pandang saja. Sehingga apapun yang dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan oleh seorang pemimpin wanita tersebut haruslah selaras supaya mendapatkan pandangan yang objektif namun solutif. Yang keempat atau yang terakhir, kemampuan komunikasi yang baik. Seorang pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan baik akan sangat mudah menjadi role model dalam lingkungannya. Modal utama seorang pemimpin wanita adalah kemampuannya berkomunikasi, berinteraksi, menyampaikan informasi atau instruksi, dan membangun hubungan dengan sesama agar tetap kondusif dan berjalan dengan baik. Jadi itu 4 cara gimana menjadi pemimpin wanita yang baik. Makasih ya udah mau dengerin podcast aku. Terima kasih. Dan sampai jumpa lagi.